Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu pertidaksamaan irasional. Sebelumnya kan kita sudah belajar pertidaksamaan rasional. Oke, hari ini pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar pangkat 2 dari AX tambah B dan akar pangkat 2 dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Oke, jadi perbedaan pertidaksamaan rasional dengan irasional yaitu kalau pertidaksamaan dia berbentuk pecahan, kalau dia pertidaksamaan rasional dia berbentuk akar, bentuk akar. Ingatlah itu bedanya. Oke, lanjut langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan irasional yaitu langkah pertama, kuadratkan kedua ruas pertidaksamaan, kemudian selesaikan. Langkah kedua yaitu tentukan syarat bahwa bentuk akar dari masing-masing ruas terdefinisi atau bernilai real, yaitu bilangan di bawah akar bernilai positif atau 0. Langkah ketiga yaitu tentukan interval irisan yang memenuhi penyelesaian pada langkah pertama dan kedua. Ketentuannya, yang pertama yaitu jika dia bentuk soalnya akar pangkat 2 dari fx lebih dari akar pangkat 2 dari gx, syaratnya itu fx-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, akar kuadrat dari fx kurang dari akar kuadrat dari gx, syaratnya itu fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar kuadrat dari fx lebih dari gx, syaratnya adalah fx lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Yang keempat yaitu akar kuadrat dari fx kurang dari gx, syaratnya yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, dari keempat ketentuan ini syaratnya itu sama, fx-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Karena kalau dia di ruas kiri dan di ruas kanan ada nilainya x, fx atau gx, maka syaratnya itu sama, fx-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nomor 1, akar kuadrat dari 3x kurang 9 kurang dari atau sama dengan 6. Nomor 2, akar kuadrat dari 4x dikurang 8 kurang dari akar kuadrat dari 2x tambah 6. Oke, nomor 1 dia soalnya kurang dari atau sama dengan, nomor 2 dia kurang dari. Berarti sebentar, yang kalau dia pakai kurang dari atau sama dengan berarti selain syaratnya dihitamkan. Sama kayak yang materi sebelumnya yang pertidaksamaan rasional. Terus di sini dia di ruas kanannya nomor 1 dia hanya khusus angka saja. Kan kalau mau dicari nilai x-nya harus kalau mau dicari nilai x-nya di ruas kanan yang syarat harus ada x-nya. Di sini di nomor 1 dia tidak ada x-nya karena khusus angka saja. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan penyelesaiannya. Penyelesaian nomor 1, dia soalnya akar kuadrat dari 3x dikurang 9 kurang dari atau sama dengan 6. Langkah penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kita kuadratkan kedua ruas, kemudian kita selesaikan. Oke, kita kuadratkan. Berarti ini kasih dalam kurung karena ada 2, berarti dalam kurung akar 3x dikurang 9 tutup kurung berpangkat 2 kurang dari atau sama dengan, ini 6-nya juga dipangkat 2 kan. Oke, kita selesaikan hasilnya. Ini kan bentuk akar dipangkat 2 kan, berarti habis bentuk akarnya, habis juga pangkat 2-nya, berarti sisa 3x dikurang 9 kurang dari atau sama dengan 6 pangkat 2 itu kan 6 kali 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Ingat, kalau dia berpangkat 2 dia perkalian berulang. Oke, ini ada x-nya. Sekarang kita mau cari nilainya x, berarti 3x kurang dari atau sama dengan 36. Negatif 9 di kiri pindah ke kanan menjadi tambah 9. Berarti 3x kurang dari atau sama dengan 36 ditambah 9 adalah 45. Berarti x kurang dari atau sama dengan 45. Ini kan 3 kali x, perkalian di kiri pindah ke kanan menjadi bagi, berarti per 3. Berarti x kurang dari atau sama dengan 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Terus syaratnya,
Langkah kedua yaitu tentukan syarat bahwa bentuk akar. Oke, syaratnya yang ada X-nya di ruas kiri dan di ruas kanan. Di ruas kiri kan ada X-nya tah, berarti ditulis dulu syaratnya. Di ruas kiri adalah khusus angkanya saja, tidak usah dikasih masuk bentuk akarnya. Berarti 3X dikurang 9, syaratnya itu lebih dari atau sama dengan 0. Ingat nah, semua syaratnya sama, yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 3X lebih dari atau sama dengan negatif 9 di kiri, di kanan menjadi positif 9. Berarti X lebih dari atau sama dengan 9. Ini kan kali, 3 kali X kali di kiri, pindah ke kanan menjadi bagi. Berarti X lebih dari atau sama dengan 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Terus syarat yang kedua, source-nya di sini 6. Ini kan yang di ruas kanannya dia tidak ada X-nya, berarti sampai di sini saja syaratnya. Sudah seperti ini, kita buat intervalnya. Buat sini. Nilai S-nya apa saja? Itu S15 dengan X3. Berarti di sini ditulis 3, di sini 15. Di sini dia soalnya pakai atau sama dengan. Jadi ini adalah garis bilangannya. Di sini nilai S-nya adalah 3 dengan 15. S-nya 3, dia pakai atau sama dengan. Kalau dia pakai tanda atau sama dengan, berarti dia dihitamkan. Terus X-nya 15. Ini S-nya juga dia 15, dia pakai atau sama dengan, berarti dia juga dihitamkan. Oke, sudah dihitamkan. Di sini X-nya kurang dari. Kalau dia kurang dari, berarti dia ke arah kiri. Dia ke kiri. Terus S-nya dia lebih dari 3. 3 kan dia lebih dari. Kalau dia lebih dari, dia ke kanan. Jadi dia ke kanan. Pertemuan antara 3 dengan 15 yang banyak garis bilangannya di sini adalah 2, di sini 1, di sini juga 1. Berarti yang paling banyak garis bilangannya berarti di sini adalah himpunannya. Himpunannya seperti ini, berarti X kurang dari lebih dari. Di sini kurang dari, di sini kan dihitamkan. Kalau dihitamkan berarti pakai atau sama dengan, angkanya adalah 15, dan di sini lebih dari 3. 3 dia dihitamkan, berarti dia pakai atau sama dengan. Jadi itu adalah intervalnya. Oke. Ke soal nomor 2. Nomor 2, soalnya itu adalah akar kuadrat dari 4X dikurang 8 kurang dari akar kuadrat dari 2X ditambah 6. Oke, cara penyelesaiannya, kedua ruas kita kuadratkan. Berarti dalam kurung akar 4X dikurang 8 berpangkat 2 kurang dari dalam kurung akar 2X tambah 6 berpangkat 2. Oke, ini kalau bentuk akar di pangkat 2 kan berarti habis bentuk akarnya dan pangkat 2 nya, berarti sisa 4X dikurang 8 kurang dari, ini juga bentuk akar di pangkat 2 kan berarti habis bentuk akarnya dan pangkat 2 nya menjadi 2X ditambah 6. Semua yang X di ruas kanan pindahkan ke kiri, berarti menjadi 4X dikurang 8 positif 2X di kanan ke kiri menjadi kurang 2X kurang dari 6. Ini juga di ruas kiri ada angka, berarti angka yang di kiri pindahkan ke kanan, berarti menjadi 4X. Ini kan 4X, ini 2X, berarti 4X dikurang 2X adalah 2X kurang dari 6 min 8 di kiri pindah ke kanan menjadi positif 8. Berarti 2X kurang dari 6 tambah 8 adalah 14. X itu kurang dari 14 positif. Ini kan 2 dikali X, berarti kali di kiri di kanan menjadi bagi 2. Berarti X kurang dari 7. Nah, kita lanjut ke syarat. Syaratnya yang di ruas kiri dan di ruas kanan kan masing-masing ada X-nya, berarti ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, yang di kiri dulu, ada X-nya, berarti masuk di syarat 4X dikurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Selamanya syarat itu lebih dari atau sama dengan 6, berarti 4X lebih dari atau sama dengan min 8 di kiri, di kanan menjadi positif 8. Berarti X lebih dari atau sama dengan 8. Ini kan 4 kali X, kali di kiri di kanan menjadi bagi 4. Berarti X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, terus syarat yang kedua yaitu
yang di ruas kanan juga dia ada X nya, berarti masuk di syarat juga. 2X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Ingat nah, selamanya syarat itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 2X lebih dari atau sama dengan positif 6 di kiri, di kanan menjadi negatif 6. Berarti X kurang dari atau sama dengan negatif 6. Ini kan 2 kali X kali di kiri, di kanan menjadi bagi 2. Berarti X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Oke, sekarang kita gambar garis benangnya. Nilainya X itu adalah 7, 2 dengan min 3. Berarti ada 3 kan? Ini 1, 2, 3. Angka yang paling kecil dari ketiga ini adalah yang negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Angka yang paling besar adalah 7. Di sini 7, yang paling di tengah adalah nilainya 2. Nah, di sini dia X-nya yang negatif 3 dulu. Negatif 3 kan ini dia pakai atau sama dengan. Kalau dia pakai atau sama dengan berarti dia dihitamkan. Terus yang 2 dia juga pakai atau sama dengan, berarti dia dihitamkan juga. Terus yang 7 dia hanya kurang dari, tidak pakai atau sama dengan, berarti dia tidak dihitamkan. Oke, lanjut yang negatif 3 dulu. Negatif 3 kan ini dia lebih dari. Kalau dia lebih dari berarti dia ke arah kanan. Terus yang 2 dia lebih dari, berarti dia juga ke kanan. Terus 7 dia kurang dari, berarti kalau dia kurang dari dia arah ke kiri. Oke, yang paling banyak garisnya pertemuannya adalah yang ini kan, di sini 2, di sini 1, 2, 3, di sini 1, 2, di sini 1 saja. Berarti yang paling banyak adalah yang ini. Berarti yang ini adalah intervalnya. Berarti intervalnya adalah X. Ini kan ketemu, berarti kurang dari, lebih dari. Angka paling besar 7, yang paling kecil 2. Di sini yang dihitamkan 2, berarti di sini pakai atau sama dengan. Di sini 7-nya tidak dihitamkan, berarti sampai sini saja. Jadi intervalnya adalah X kurang dari 7 dan X lebih dari atau sama dengan 2. Oke. Itulah caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dia nilainya ini kan kebetulan X-nya dia positif saja, tidak ada negatif, makanya dia tidak berubah tanda. Tapi kalau dia ada nilai X-nya yang negatif, berarti kalau dipindahkan ke sebelah berubah juga tandanya. Oke, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.